Ini Naseh. Halo Naseh, ada apaan? Aku mau nanya boleh nggak? Oh mau nanya, nanya apaan? Mau nanya ukuran tendensi memusat materinya. Oh itu, jadi gini, ukuran tendensi pusat itu adalah suatu bilangan yang menunjukkan kecenderungan tendensi untuk berkelompok atau berkumpul di pusat sentral dari sekumpulan data dalam bentuk suatu distribusi. Nah, nilai yang dianggap representatif tadi sebagai gambaran hasil pengukuran nilai-nilai suatu data yang dikumpulkan. Nah, ukuran rata-rata itu dapat dianggap sebagai nilai sentral yang digunakan sebagai ukuran lokasi sebuah distribusi frekuensi. Nilai tunggal yang dianggap dapat mewakili tadi, keseluruhan nilainya itu dapat dianggap sebagai mean karena nilai mean itu dihitung berdasarkan keseluruhan nilai yang terdapat dalam data bersangkutan. Nah, nilai mean itu sendiri dijadikan sebagai ukuran nilai pusat atau ukuran tendensi pusat. Nah, dengan kata lain, di situ salah satu tugas dari statistik yaitu mencari suatu angka di sekitar mana nilai-nilai dalam suatu distribusi itu memusat. Nah, angka yang menjadi pusat tadi di sesuatu distribusi disebut dengan tendensi pusat atau lazim juga disebut dengan tendensi sentral. Nah, gitu. Udah paham belum? Oh gitu toh. Makasih ya. Oh, oke. Ya, sama-sama. Bye. Halo Faksa, ini Naseh. Ya, halo, saya. Aku mau nanya boleh nggak? Kenapa? Tentang ukuran tendensi memusat. Oh, bukannya tadi di grup udah dijelasin dari Yanto. Tadi Arianto jelaskan tapi aku agak nggak paham. Oh, belum paham tentang cara ngitungnya. Boleh nggak? Mungkin aku tuh sebenarnya nggak terlalu paham, tapi yang sedikit aku jelasin ya, rumusnya itu gimana. Nah, yang pertama itu tentang ini apa mean data tunggal. Nah, mean data tunggal itu rumusnya gini saya. Mean data tunggal sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3, seterusnya berapa nanti jumlah data yang ditemukan, lalu dibagi uh, nilai atau n, dibagi dengan n sama dengan sigma n, sama dengan 1 dibagi n, itu seperti itu. Kalau lebih sederhananya ditulis misalnya X1 itu data pertama, X2 data kedua, Xn data ke n. N itu adalah jumlah data dari simbol sigma. Nah, contoh ya, contoh nih, misalnya ada menghitung rata-rata data tunggal, diketahui misalnya data tunggalnya itu ada sekitar ada 3, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 6, 3, 5. Nah, lalu gimana cara kita hitung nilai rata-ratanya? Nah, rumusnya seperti tadi. Nah, sigma xi dibagi n. Jadi 3, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 6, 3, 5 tadi kita jumlahkan secara keseluruhan, baru dibagi berapa jumlah data yang kita ada tadi. Nah, data yang tadi itu ada 9, berarti 3, 4, 5, 2, 6, 7, 4, 6, 3, 5 itu dijumlahkan lalu dibagi dengan 9. Nah, seperti itu saya. Aku juga sambil buka referensi ini, kebetulan tadi juga baru belajar. Nah, udah ketemu kan jumlahnya berapa? Tadi itu jumlahnya dapat 45. 45 dibagi 9 sama dengan 5. Berarti rata-rata dari nilai data yang kita contohkan tadi itu adalah 5. Nah, seperti itu saya. Mungkin soal-soal yang lain saya juga belum terlalu paham gitu karena baru belajar juga. Tapi saya sedikit jelaskan ya. Nah, main data kelompok contohnya. Main data kelompok itu rumus rata-ratanya adalah jumlah hasil kali antara frekuensi dengan nilai data dibagi jumlah frekuensi, di mana menyatakan frekuensi untuk nilai yang bersesuaian. Nah, dirumuskan dengan main sama dengan sigma fi dikali xi dibagi sigma fi, itu rumus dari main untuk data kelompok. Nah, untuk rumus lebih jelasnya yaitu ada x sama dengan
F1, X1 ditambah F2, X2 ditambah F3, X3, seterusnya sampai data yang kita temukan dibagi N. Nah, seperti itu. Nah, keterangannya sama kayak tadi, keterangannya X1 data X1, kalau F1 itu frekuensi data ke 1. Ini rada susah sih ya menjelaskannya karena ada tabelnya sih. Ada tabelnya gimana cara kita menghitung rata-rata. Nah, kenapa sih? Fungsinya. Oh, fungsi menghitung ini itu biasanya digunakan untuk menemukan data. Jadi misalnya kita mendapatkan data lah, mendapatkan data dari penelitian kita. Kita pengen menghitung berapa nilai rata-ratanya. Nah, fungsi dari rumus tadi itu adalah menghitung nilai rata-rata dari data yang kita dapat gitu. Jadi kan beragam tuh data yang kita dapat, bisa jumlahnya tetap, ada yang bisa jumlahnya bermacam-macam. Nah, itu makanya ada nilai data kelompok dan juga ada main data tunggal. Jadi seperti itu sih. Kayaknya itu aja deh yang saya paham deh. Mungkin Nasir lebih paham kayaknya soal modus. Modus itu ini nilai data yang memiliki frekuensi terbesar, atau dengan kata lain nilai data yang paling sering terjadi. Ukurannya juga tidak disadari sering dipakai untuk menentukan rata-rata kualitatif. Misalnya nih contohnya nih dari modus, kematian di Indonesia disebabkan oleh penyakit malaria. Pada umumnya kecelakaan lalu lintas karena kecerobohan pengemudi, maka tidak lain masing-masing merupakan modus penyebab kematian dan kecelakaan lalu lintas. Nah, cara menentukan modusnya sangat mudah, yaitu mengamati data yang sering muncul dalam satu rangkaian data. Kadang dijumpai adanya satu modus dan dua modus atau tidak ada modus. Nah, gitu. Perhitungan modus data yang tidak dikelompokkan itu akan disebut dengan ungrouped data. Nah, seperti ini. Pertama, urutkan data dari terkecil sampai terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Lalu cari modus dengan cara mencari nilai observasi yang paling banyak muncul. Bisa terjadi dalam suatu kelompok data tidak dapat modus atau bahkan memiliki modus lebih dari satu. Untuk kasus di mana ada dua modus dikenal dengan sebutan bimodus. Nah, untuk yang lebih dari 3 modus dikenal dengan multimodus. Itu cara-cara modusnya. Nah, lalu gimana cara menghitung modus tunggalnya? Nah, ini sambil buka referensi juga nih. Nah, ini contoh nih. Berapakah modus dari data berikut? 1, 2, 2, 4, 4, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi biasanya kalau kita ketemu soal ujian itu angkanya itu beda-beda, nggak urutan. Nah, ini diurutkan dulu, lalu kita cari modusnya. Modusnya itu adalah angka yang paling muncul paling banyak. Nah, itu tadi kan ada 1, 2, 2, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 4 kayaknya paling banyak yang muncul. Nah, itu 3 kali. Nah, modus data kelompoknya kita hitung secara kualitatif yang disusun dari tabel distribusi frekuensi. Modusnya dapat ditentukan dengan rumus modus sama dengan LNO ditambah D1 dibagi D1 plus D2 dikali C. Nah, untuk keterangannya gini. LNO itu apa ya? Bentar. Nah, LNO itu tapi bawah kelas modus, tapi bawah. Sedangkan D1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. D2 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sudah modus. Sedangkan C itu interval kelas modus. Jadi itu sih rumusnya. Nah, mungkin untuk cara ngitungnya masih bisa cari di YouTube lah. Oh gitu ya. Iya, oke deh. Makasih Irfansyah. Oke, nanti kita belajar juga di grup. Paham sih, udah paham. Makasih ya. Habis. Ya udah. Ya, makasih ya. Jadi, dapat disimpulkan tendensi sentral adalah kecenderungan memusat atau mengelompoknya suatu data. Ukuran tendensi sentral atau memusat ini sangat diperlukan untuk mengetahui di mana sekumpulan data itu berada atau memusat.
Ukuran tendensi sentral yang lazim digunakan adalah rata-rata, yaitu mean, median, dan modus.